Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Nabiyul Ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala ala dzalika laminasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian hingga sampai pada hari Jumat sebelum datangnya hari raya Akbar Aidul Adha, Jumat depan. Karena Jumat ini, Jumat depannya adalah hari raya Aidul Adha, tanggal 31 Juli bertepatan dengan yaitu 10 Zulhijjah, yang disebut juga dengan Aidul Adha atau hari raya korban. Bersyukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke rumahnya Allah Ta'ala yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, yang disebut dengan nama Masjid Miftahul Ulum, kunci dari semua ilmu-ilmu agama. Barang siapa yang masuk ke masjid ini berarti diharapkan oleh masyarakat yang membangun Masjid Miftahul Ulum memperoleh ilmu dari sisi Allah Ta'ala. Itu disebut dengan nama Miftahul Ulum. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Miftahul Ulum? Miftah itu artinya kunci, ulum itu artinya banyak ilmu. Bukan satu buah ilmu saja, tetapi banyak ilmu. Hakikatnya ketika kita masuk ke rumah Allah Ta'ala, maka bukan misalkan saya hadir di hadapan bapak, di hadapan ayahanda, di hadapan saudara semuanya, kaum lelaki kalangan muslimin. Kalau secara zahir mungkin saya memberikan khutbah. Khutbah artinya ceramah. Tetapi pada hakikatnya saya menerima ilmu. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke rumah Allah Ta'ala, ketika kita menyampaikan sesuatu yang bersumber rujukannya dari Al-Quran dan hadis dan fatwa para ulama serta penjelasan para alim ulama, pada hakikatnya ketika kita menyampaikan ilmu tersebut, kita sedang menikmati ilmu datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam masjid, terlebih ini namanya Miftahul Ulum, diharapkan orang tersebut mendapatkan ilmu anugerah dari Allah Ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, maka sungguh telah diberikan kepadanya
kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak bisa dibatasi dengan harta sebanyak apapun. Siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan di dunia, dia mendapatkan ketenangan batin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Gelisahnya hilang, risaunya hilang, cemasnya hilang, takutnya dengan kemiskinan, dengan masalah, dengan ujian yang dia hadapi di dunia ini hilang dan lenyap ketika dia masuk ke dalam masjid dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan orang berangkat haji menghabiskan uang 31 juta. Apa yang dia dapat? Hanya sekedar titel haji, hanya sekedar titel hajjah. Andai kata itu hanya menjadi tujuan paling utama misi seseorang berangkat haji ke Tanah Suci, untuk apa dia buang uang 31 juta? Oke, kalau andai kata itu orang kaya, dia punya lahan sawit 3.000 hektar, sekali panen 35 juta, nggak ada apa-apanya. Oke, dia orang kaya, punya sarang walet 5 ruko yang ada di Kecamatan Sikabu, dia punya semuanya, dia buat sarang walet. Sekali panen dia bisa meraup untung 200 juta. Nggak seberapa, 32 juta untuk berangkat haji bagi dirinya. Tapi bagi sebagian umat muslim, ketika mereka berangkat haji, penghasilan sehari-hari hanya 25.000 rupiah. Dia sisihkan 5.000 per hari, 10.000 per hari. 30 tahun kemudian dia undang saudaranya yang kaya yang belum setor haji untuk syukuran keberangkatan hajinya. Terkejut orang yang punya sarang walet dan terkejut orang yang punya ratusan hektar kebun sawit tersebut. Tak diduganya ternyata saudaranya yang seiman di sampingnya sebagai tetangga dengan rumah yang hampir roboh, dengan atapnya yang atap rumbiyah, dengan keramiknya hanya beralaskan tanah, ternyata mengundangnya untuk berdoa, berzikir dan kenduri sebagai bentuk tasyakuran, syukurnya kepada Allah untuk berangkat haji. Dari mana uangnya? Daripada kegigihannya, uang 5.000 hasil mencuci rumah, mencuci baju tetangga, hasil menjual sayur-sayuran, kangkung. Dengan uang itulah kemudian dia bisa berangkat ke Tanah Suci. Andai kata tujuannya hanya untuk mendapatkan titel, dipanggil, dihormati karena dia haji dan dipanggil dia hajjah, maka sungguh ini sangat bukanlah suatu yang bisa dibanggakan. Maka tidaklah kita bangga pulang haji karena oh nanti saya akan dipanggil haji. Tapi kita pulang haji itu semata-mata kita telah membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, bahwa ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berhaji, kita rela korbankan harta kita, kita rela korbankan waktu kita, kita rela korbankan usaha dan keluarga yang kita tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, hamba datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, hamba datang ya Allah semata mengharapkan keridhaanmu ya Allah, agar engkau senang kepada hamba ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian apapun, wan ni'mata, dan seluruh nikmat apapun, laka wal mulk, sesungguhnya itu hanyalah milikmu dan kerajaan kekuasaanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada tujuan yang kami jadikan tujuan dalam hidup ini ya Allah. Jadi inilah yang menjadi kesenangan seorang hamba ketika dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ilmu yang diamalkan dengan penuh keikhlasan yang menimbulkan ketenangan batin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, itulah hikmah. Dan hikmah ini dikatakan oleh para alim ulama, andai kata diketahui apa maksud hikmah tersebut oleh orang-orang kaya, oleh para pejabat, oleh raja-raja,
oleh tokoh-tokoh besar, sungguh mereka akan merebutnya dari kalian, wahai kaum mukminin. Kenapa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sungguh orang yang diberikan hikmah, ilmu, kebijaksanaan dalam mengamalkan dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu dalam ibadahnya, dia merasakan kelezatan dalam beribadah. Ketika dia salat, dia merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Ketika dia rukuk, dia merasakan dia hadir di hadapan Allah Ta'ala yang maha agung dan maha hebat kekuasaannya. Ketika dia sujud, dia merasakan kerendahan dan kehinaannya di hadapan zat yang maha suci dan maha tinggi. Dan ketika dia selesai salam, dia mohon ampunan karena kekurangannya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneteskan air mata ketika dia mengucapkan astaghfirullah. Teringat kepada Rasulullah, jasa-jasa Rasulullah ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teringat ketika dia membacakan kalimat la ilaha illallah, terbayang di hadapannya adalah azab kubur. Terbayang di hadapannya dalam batinnya dibentangkan titian yang berduri, jembatan yang berduri yang dihamparkan di atasnya, di bawahnya itu yaitu neraka jahanam yang menantinya. Kalimat la ilaha illallah dia baca dengan penuh kekhusyuan. Dia takut kepada Allah Ta'ala akibat kelalaiannya kepada Allah Ta'ala dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dia harapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah tercintanya. La ilaha illallah hisani, man dakhala hisani amina min adzabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Bentengku, kata Allah. Barang siapa mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, sungguh dia telah masuk dalam bentengku. Dan barang siapa masuk di dalam bentengku, sungguh dia akan selamat daripada azab siksaanku, baik dalam kubur maupun dalam neraka. Maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, bergetar jiwanya. Ketika dia selesai solat di hadapan manusia, dia tidak merasa sombong. Di hadapan manusia, dia tidak merasa dengki. Di hadapan manusia, dia tidak merasa ada niat untuk riya. Di hadapan manusia, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dijadikan sebagai yaitu uswatun hasanah, petunjuk dalam kehidupannya untuk menggapai ridha Allah selama nyawa di kandung badan. Inilah nikmatnya bagi orang yang mendapatkan ilmu hikmah. Maka itu tidak akan didapatkan bagi mereka yang jauh dari rumah Allah Ta'ala. Miftahul ulum masjid ini, itulah kebanggaan kita masyarakat yang ada di kampung yang kita berkahi ini, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Banyak masjid Bapak di luar sana, besar dan agung. Keramiknya terbuat, mungkin juga ada sebagian dari giok. Masjidnya tinggi, berlantai 2, halamannya luas. Tetapi kita solat di dalamnya tidak mendapatkan ketenangan. Tapi kadang-kadang kita masuk ke dalam masjid yang sederhana seperti ini, justru kita bisa mendapatkan kehadiran Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita terpukau dengan masjid yang besar, sementara orang beribadahnya di situ bermain-main. Tapi banggalah kita dengan masjid kita yang sederhana ini, sementara jamaahnya itu khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harapkan ke depan masjid ini kelak menjadi miftahul ulum, kunci ilmunya Allah Ta'ala. Seluruh ilmu-ilmunya Allah Ta'ala dikembangkan dalam masjid ini melalui mimbar dakwah, baik pada saat khutbah Jumat maupun pada hari-hari besar Maulid dan Isra Mi'raj serta 1 Muharram. Baik kultum-kultumnya di waktu subuh rutin diadakan setiap hari oleh badan kemakmuran masjidnya. InsyaAllah masjid ini akan penuh barakah. Dan saya tidak ragu ke depan masjid ini kelak juga akan menyusul masjid-masjid yang awalnya sudah berdiri megah dan kokoh. Tetapi apapun ceritanya, miftahul ulum masjid ini harus dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat sekitar untuk menggali ilmu agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala itu mendapatkan hikmah kebijaksanaan dari Allah Ta'ala. Jamaah hadirin solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur ringan. Beliau tidur di dekat Masjidil Haram. Kemudian beliau bangkit, mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Oleh salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau tertawa, tersenyum ya Rasulullah? Ingat, Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Rasulullah tertawanya sedikit saja, senyumnya senyum simpul saja, dan tidak pernah beliau tertawa terbahak-bahak. Rasulullah mengatakan, "Nuzila alayya anifan faqara'a inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Rasulullah membacakan surat yang sering kita baca ketika kita kepepet. Ketika kita sedang sibuk sekali, kita tidak mau baca ayat yang panjang, surat yang panjang. Ayat ini selalu menjadi bacaan favorit. Surat Al-Kautsar. Kata Rasulullah, "Aku tersenyum dikarenakan barusan aku diturunkan surat tersebut oleh Allah Ta'ala." Al-Kisah, asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Ayat ini hanya 3 ayat. Kalau Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad 1, Allahu samad 2, lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan ahad 4. Surat apa yang paling pendek? Itulah Al-Kautsar. Cuma 3 ayat. Kalau Al-Ikhlas, qul hu 4 ayat. Al-Kautsar cuma 3 ayat. Jadi paling ringkas sekali. Jadi ini jadi favorit bagi kaum muslimin. Maka kalau ketika kita tidak sanggup memanjangkan bacaan karena misalkan kita pergi ke Banda Aceh, kemudian kita naik L300, mobilnya cuma mampir sebentar di rumah makan, kita ada kewajiban sholat yang belum dikerjakan, bacalah surat-surat yang pendek. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Yang paling mudah itulah Al-Kautsar. Jadi kalau kita baca Al-Kautsar saja, boleh. Bukan menandakan kita malas. Cuma ketika kita memiliki waktu yang lama, bacalah ayat-ayat yang lain yang lebih panjang. Asbabun nuzul ayat tersebut, surat tersebut diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah dilihat oleh Wa'il bin As bin Hisham. Wa'il bin As bin Hisham ini adalah seorang kafir Quraisy. Dia lihat Rasulullah dari luar. Rasulullah dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram pada waktu itu masih dikuasai oleh para penyembah berhala. Karena orang-orang Quraisy masih ramai yang mereka itu memeluk berhala, menyembah Manat, Lata, Uzal, Habul. Semua berhala-berhala mereka jadikan sesembahan. Di dalam masjid tersebut banyak orang-orang Quraisy duduk berkelompok di dalam Masjidil Haram. Rasulullah sholat di dalam Masjidil Haram. Ketika Rasulullah keluar, pas di depan pintu keluar, dilihat oleh Wa'il bin As. Wa'il bin As kemudian mengajak Rasulullah berbicara tepat di depan masjid tersebut. Tapi tidak diketahui apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai Wa'il bin As berbicara dengan Rasulullah keluar dari masjid. Wa'il masuk ke dalam masjid. Ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh Quraisy yang masih nongkrong di sekitaran Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Tokoh-tokoh Quraisy itu mereka penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Wa'il bin As dengan Rasulullah di depan pintu keluar Masjidil Haram tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Wa'il, mada tatahaddas anhu?" Apa yang kau perbincangkan? Apa yang kau bicarakan dengan Muhammad tersebut? Bukan, mereka tidak tahu itu siapa. Karena dari belakang mereka tanya kepada Wa'il, "Wa'il, dengan siapa engkau bicara ya Wa'il?" Maka Wa'il bin As dengan nyata dan jelas mengatakan, "Huwal abtar." Orang tadi yang aku ajak bicara itulah si Abtar. Abtar itu adalah orang yang celaka. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Abtar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Rasulullah disebut dengan Abtar? Bangsa Arab mereka
kalau melihat ada sepasang suami istri sudah menikah tapi tidak memiliki seorang pun putra yang meneruskan nasab garis keturunannya, maka disebut sang suaminya itu abtar, orang celaka, punah, binasa, karena tidak ada yang meneruskan keturunannya. Meskipun ada anak perempuan, tapi anak perempuan tidak meneruskan keturunan. Maka ini sudah menjadi gelar yang biasa di kalangan mereka, dan itu pun mereka sebutkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki putra dan putri semuanya, tapi putra dan putrinya semua meninggal dunia, kecuali yang selamat sampai Rasulullah wafat ialah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, punya dua putra. Yang pertama yang paling tua Abdullah, yang digelar dengan Qasim dan Thayyib. Maka tidak boleh bapak-bapak kasih nama anaknya Abu Thayyib, tidak boleh. Bapak-bapak tidak boleh kasih nama anaknya Abu Qasim, tidak boleh Abu Qasim. Karena itu khusus gelar bagi Rasulullah. Karena putra Rasulullah bernama Abdullah digelar juga dengan Thayyib dan Qasim, maka Rasulullah dipanggil dengan nama Abu Qasim, bapaknya Qasim. Abu Thayyib, bapaknya Thayyib. Karena Thayyib dan Qasim adalah nama daripada Abdullah. Maka bapak kalau punya anak, jangan kasih nama anaknya itu Abu Qasim atau Abu Thayyib. Anak yang pertama lahir dari rahim Siti Khadijah bernama Abdullah. Abdullah ini cuma tidak lama beliau lahir, belum remaja. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, usia 40 tahun, meninggal dunia. Kemudian lahir anak putra yang kedua yang namanya Qasim. Qasim. Jadi sana tadi Abdullah digelar dengan Thayyib. Kemudian Qasim, Rasulullah dipanggillah dengan panggilan Abu Qasim. Jadi anak yang putra yang kedua disebut dengan nama Qasim, sehingga Rasulullah dipanggil Abu Qasim. Qasim pun meninggal dunia, tapi sesudah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Setelah itu lahirlah Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kalsum. Sebelum Nabi wafat, semuanya sudah meninggal dunia. Tetapi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul menikah dengan seorang gadis berasal dari Kipti, yaitu Mesir, yang namanya Maryam. Maryam Al-Qibtiyah. Dari hasil pernikahan inilah Rasulullah Allah berikan karunia putra lagi, yaitu namanya Ibrahim. Ibrahim tafaul mengambil keberkahan kakek moyangnya, ayahanda Nabiullah Ismail. Garis keturunannya Rasulullah berasal daripada Ismail bin Ibrahim, bukan dari Ishak. Maka dari pernikahan inilah, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Maryam Al-Qibtiyah ini, lahirlah Ibrahim. Rasulullah berbunga-bunga hatinya, senang hatinya, gembira hatinya. Alhamdulillah, Allah masih berikan hamba keturunan putra lagi. Tetapi belasan hari saja, tidak sampai setahun, putranya yang diharapkan ini pun ternyata meninggal dunia, Ibrahim. Jadi Ibrahim putra daripada Nabiullah Muhammad SAW meninggal dunia, sehingga Rasulullah meneteskan air mata. Jadi inilah yang menyebabkan mereka kemudian mengatakan huwal abtar, dia Muhammad itu celaka, dia Muhammad itu punah, dia Muhammad itu binasa. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki anak yang meneruskan garis keturunannya. Tetapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau Allah Ta'ala memanjangkan salah satu putra Rasulullah, kelak satu di antara mereka akan menjadi nabi, maka Nabi kita Muhammad SAW bukanlah khatamun nabiyyin, bukanlah penutup para nabi, karena ada anak-anaknya yang akan diangkat menjadi nabi. Kalau anak-anaknya yang putra-putra ini umur panjang, wafat Nabi, mereka masih hidup, tidak diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala, maka sungguh Nabi kita ini rendah dibandingkan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub anak-anaknya ada yang diangkat menjadi nabi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad putranya, salah satu di antara Ibrahim Abdullah,
dan juga Qasim diberikan umur panjang dan tidak diangkat menjadi nabi, maka derajat nabi kita lebih rendah daripada nabi dan rasul sebelumnya yang dikaruniakan anak-anak yang diangkat juga oleh Allah Ta'ala menjadi yaitu seorang nabi. Maka inilah hikmahnya Allah Ta'ala kemudian mewafatkan putra-putranya, tidak memberikan mereka umur panjang. Yang hanya diberikan umur panjang hanya satu, yaitu putrinya tercinta, yaitu Fatimah Zahra, yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan melahirkan yaitu cucunya Hasan dan Husain, hingga terus kepada Ja'far, hingga terus kepada sahabat-sahabat, sehingga terus kepada zuriat dan para habaib yang hingga saat ini hidup di seluruh dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa kemudian mereka menyebut Rasulullah abtar. Maka Allah Ta'ala kemudian membantah apa yang dikatakan oleh mereka, kaum kafir Quraisy, ketika mereka menggelarkan Rasulullah dengan panggilan abtar, orang yang celaka, karena tidak memiliki putra yang meneruskan garis keturunannya. Allah Ta'ala turunkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ya Muhammad hanya semata li rabbika, untuk Tuhanmu, bukan karena riya dan bukan karena selain Allah Ta'ala. Jangan menyembah selain Allah Ta'ala. Dan berkorbanlah engkau sebagai bentuk, yaitu bukti pengorbananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang mencacimu, yang mengkhianatimu, yang dendam kepadamu, yang tidak suka kepadamu, huwal abtar, itulah sebenarnya orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa orang yang celaka? Kata Allah Ta'ala hibur, bukan orang yang mandul, bukan orang yang ada anak tapi anaknya meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia, tapi orang yang celaka adalah mereka yang syani'aka, orang yang benci kepada Muhammad. Mana orang yang benci kepada Muhammad? Orang-orang yang kafir yang menyerang umat muslim, orang-orang munafik yang di dalam hatinya membenci syariat Islam, dan mereka orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Mereka mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi ketika mereka melihat orang-orang menegakkan syariat Islam, mereka menentangnya. Huwal abtar, kata Allah Ta'ala. Orang-orang itulah yang disebut dengan namanya orang-orang yang celaka. Jadi ini adalah hiburan Allah Ta'ala kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedih hatinya, ketika sampai ke telinga Rasulullah bahwa beliau digelar oleh Wa'il bin As dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, beliau dicela, dipanggil dengan abtar, karena Allah Ta'ala tidak memanjangkan putra-putranya umur mereka. Beliau merasa sedih hatinya dipanggil dengan panggilan orang yang celaka tersebut. Maka Allah Ta'ala hibur dengan surat yang sangat singkat tersebut, sehingga Rasulullah ketika barusan mau tidur ringan, beliau terjaga. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Sesungguhnya Allah baru menurunkan kepadaku surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengkaruniakan kepadamu ya Muhammad, yaitu Al-Kautsar. Orang yang celaka adalah orang yang membencimu, bukan yang tidak memiliki keturunan putra. Kenapa Allah katakan, Muhammad jangan engkau sedih ya Muhammad, karena kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang tidak ada tandingannya kepada manusia manapun. Belum ada manusia yang kami angkat derajatnya setinggi derajatmu ya Muhammad. Kami berikan kepadamu Kautsar. Dalam kitab tafsir, bila kita melihat tafsir, makna Kautsar ini sangat banyak. Ada yang maknakan oleh para alim ulama ahli tafsir, Kautsar itu artinya telaga Nabi. Man yashrab minhu laqmatan, barang siapa yang meneguk satu tegukan saja daripada telaga Nabi tersebut, lam yazma ba'dahu abadan, tidak akan pernah dia merasa haus selama-lamanya. Dan ini hanya diberikan kepada mereka yang betul cinta kepada Rasulullah, mentaati Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan amaliyah Rasulullah, dan banyak bersolat kepada Rasulullah. Kelak sebelum mereka nanti diadili oleh Allah Ta'ala,
Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana matahari hanya 1 jengkal di atas kepala, pada waktu itu semuanya bercucuran air keringatnya, dan mereka tenggelam dalam lautan air keringat mereka. Bukan tenggelam karena air laut tsunami, bukan tenggelam karena air sungai banjir bandang, tapi tenggelam karena air keringat mereka masing-masing. Karena ada yang dalam riwayat disebutkan, sepanjang mereka menanti namanya dipanggil oleh Allah Ta'ala, ada air keringatnya itu sudah sampai ke lutut, ada air keringatnya itu sampai ke paha, ada air keringatnya sudah sampai ke pusatnya, ada sampai ke perutnya, ada air keringatnya sudah setinggi dadanya. Ada dia berdiri di padang mahsyar, air keringatnya sudah sampai di lehernya. Ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Maka ini berdasarkan amal mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak maksiat yang dikerjakan, begitulah dia menanti di padang mahsyar dalam keadaan tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Di antara mereka ada yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan amal-amal solehnya, maka diberikan kesempatan di bawah matahari yang hanya sejengkal tersebut. Kita matahari ribuan kilometer, di luar atmosfer, di luar angkasa. Pada waktu pukul jam 1 siang, kita bisa merasakan suhu panas yang sangat panas luar biasa. Bercucuran keringat kita, apalagi yang naik darah, yang darah tinggi, maka akan pingsan pada waktu dia merasakan sengatan matahari di siang bolong. Bagaimana nasib kita kalau matahari hanya sejengkal di atas kepala kita? Maka mereka yang dipayungi dengan rahmat Allah Ta'ala, mereka lah mendapatkan kesejukan meskipun matahari itu hanya sejengkal di atas kepala. Mereka diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk datang ke Kautsar, telaganya Nabi. Hanya sekali meminum, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya, hingga sampai masuk ke dalam surga. Meskipun dia minum minumannya ada dalam surga, cukuplah air telaga Kautsar yang diminum seteguk itu akan menghilangkan dahaganya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tafsir daripada makna Kautsar, ada juga yang mengartikan Kautsar itu adalah nubuwah, pangkat kenabian. Kautsar itu adalah diartikan juga syafaatul kubra, pertolongannya Nabi pada hari kiamat. Ada yang mengartikan itu Al-Quranul Azim, Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang agung. Dan banyak sekali makna Al-Kautsar yang ditafsirkan oleh para alim ulama. Dan itu tidak pernah Allah Ta'ala berikan melainkan hanya kepadamu ya Muhammad. Maka sungguh engkau bukan orang yang celaka, dan orang yang celaka itu adalah orang-orang yang membencimu Muhammad, orang yang membenci yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengaku sebagai orang muslim dan orang yang beriman. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah, mengaku beriman kepada Rasulullah, jamaah, tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya korban. Kata Rasulullah dalam hadisnya, khairu ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang mau berkorban. Seburuk-buruk umatku, kata Nabi Muhammad, adalah mereka yang tidak mau berkorban. Barang siapa, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudhi, man kana lahu sa'atun falam yudhi famata, in sya'a mata yahudiyan wa in sya'a mata nasraniyan. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala pada hari raya Idul Adha, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Ta'ala untuk membeli seekor domba, seekor kambing, seekor sapi, atau seekor kerbau dan onta, tapi dia tidak mau berkorban karena malas, karena bakhil, karena krit, karena pelit dalam mengeluarkan harta yang dia sangka harta itu semata-mata keringatnya sendiri, bukan karunia Allah Ta'ala. Siapa yang tidak mau berkorban padahal dia punya kelapangan, kata Allah Ta'ala, kemudian meninggal dunia, tinggal pilih mau masuk dalam kelompok orang Nasrani atau mati dalam kelompok yaitu orang Yahudi. Ketika dibangkit dari kubur, dia lihat dari jauh ada liwaul hamdi, ada bendera hamdi, pujian yang dipegang oleh para sahabat. Di bawahnya ada Rasulullah dan para sahabatnya. Dia ingin masuk di dalam barisan sahabat dan ulama serta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengaku dia adalah umat Muhammad. Dia hendak masuk ke dalam barisan tersebut, tapi dihalau oleh para malaikat, diusir dia dan dimasukkan dia di dalam kelompok. Kata malaikat, kalian bukan umat muslim, kalian bukan umat mukmin. Kata mereka, kami umat Muhammad. Tidak, kalian orang kaya, kalian orang mampu. Pada hari raya Idul Adha kalian mampu untuk beli 1 ekor domba atau kambing. Kalian kan tidak mau berkorban, maka kalian tinggal pilih. Tuh sana ada kelompok Yahudi, yang satu sana ada barisan Nasrani. Silakan masuk dalam salah satu di antara dua barisan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Fala yuqarribanna musallana." Siapa yang punya kelapangan rezeki pada hari raya Idul Adha, maka kata Allah Taala, jangan dekat-dekat solat tempat solat kami. Jadi kalau dia punya rezeki bebak, tanda saja. Kata Rasulullah, orang kaya enggak bangkrut, rezekinya banyak, enggak punya korban pada hari raya Idul Adha tersebut, maka orang seperti itu jangan harap dia untuk dekat ke tempat Masjid Miftahul Ulum ini. Karena kenapa? Dilarang oleh Rasulullah, dalam makna bukan haram tapi makruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah, apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap helai bulu-bulu domba yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha kelak menjadi yaitu istana bagi kita dalam surga dan menjadi kendaraan bagi kita. Dulu kita di dunia pakai Pajero, pakai Innova, pakai Avanza atau pakai Scoopy. Sayang kalau seandainya kita bangkit dari kubur harus jalan kaki. Sementara perjalanan di sana lebih berat daripada perjalanan hidup di dunia. Maka jangan tinggalkan korban meskipun seumur hidup, minimal 1 korban saja. Kalau ada kelapangan rezeki, berkorbanlah setiap tahun. Insya Allah itulah akan menjadi kendaraan kita yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bapak-bapak, ayah-ayah yang dimuliakan Allah. Tetap semangat, tetap berjuang. Semoga masjid ini semakin ramai dikunjungi oleh kaum muslimin sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. وقال الله تعالى في الآية الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم باعد بيننا وبين الطاعون كورونا، اللهم باعد بيننا وبين الطاعون كورونا، اللهم باعد بيننا وبين الطاعون كورونا كما باعدت بين السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا أقيموا الصلاة.